Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Oke, jadi kembali lagi dengan aku, Anissa, di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama Bahasa Indonesia, kita udah sama-sama belajar dan membahas tentang beberapa jenis teks. Ada teks deskripsi, ada teks narasi berupa cerita imajinasi, lalu ada teks prosedur, yang terakhir ada teks laporan hasil observasi. Nah, di pertemuan kedua kita hari ini, kita bakal bareng-bareng belajar dan membahas tentang masih berhubungan dengan teks juga, tapi kita punya jenis yang beda. Nah, di pertemuan dua kali ini, kita bakal membahas tentang yang pertama ada puisi rakyat atau pantun, yang kedua ada cerita fabel, yang ketiga ada teks narasi dalam bentuk cerita fiksi dan non-fiksi. Oke, jadi kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu puisi rakyat atau pantun. Nah, pengertian dari pantun itu sendiri itu merupakan karya sastra berupa puisi sederhana yang umumnya berisikan pesan-pesan moral kehidupan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pantun. Ciri-ciri pantun sendiri ada 4. Yang pertama terdiri dari 4 baris dalam setiap bait. Yang kedua dia memiliki pola A-B-A-B atau A-A-A-A. Yang ketiga dia memiliki sampiran atau bagian pembuka dan isi yang merupakan bagian pesannya. Dan yang terakhir, tidak ada nama penulis sebab penyebaran dilakukan secara lisan. Jadi orang yang membuat pantun itu menyebarkan secara lisan pantun yang dia buat. Jadi diomongin secara langsung di tempat gitu ya. Jadi nggak ditulis, penyampaiannya secara lisan. Nah, di sini ada contoh pantun. Yang pertama pantun berpola A, B, A, B, dan yang kedua ada pantun berpola A, 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 A. Kita baca bareng-bareng. Duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Nah, ini mengapa dia dikatakan berpola A, B, A, B? Karena dalam setiap baitnya, di satu kalimat di bait pertama, kata terakhir dia menggunakan ada huruf I. Nah, di yang kedua, kata terakhir dia pakai A. Yang baris ketiga, dia I lagi. Dan yang terakhir dia balik ke A lagi. Jadi ini disebut dengan pola ABAB. Dia berbeda dari bait 1 dan bait 2, tapi mengulang lagi samanya di kata terakhirnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang berpola A. Contoh pantunnya, walaupun hanya sebatang tebu, tetapi bisa diramu. Walau jarang ketemu, cintaku hanya untukmu. Nah, ini mengapa dia dikatakan berpola A. Karena dalam setiap baitnya, dia berakhiran huruf U. Semuanya huruf U sama. Makanya dia dinamakan pantun berpola A. Oke, udah jelas untuk pola ABAB dan A. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang, oke, di sini ada. Jadi dalam satu bait pantun ada 2 jenis. Bait pertama dan bait kedua itu merupakan baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran, dan baris ketiga dan baris keempat itu merupakan isi. Nah, pantun ini juga ada beberapa jenisnya. Ada pantun nasihat, ada pantun agama, ada pantun jenaka, hingga pantun percintaan. Nah, dari contoh sebelumnya kita bakal coba. Ini baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Nah, baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Nah, pantun yang pertama, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua, masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Nah, ini merupakan sebuah pantun nasihat karena dia menasihatkan, memberi nasihat. Kalau misalkan masa mudanya kita santai, nanti di masa tua kita bakal sulit tertawa karena kita kesusahan gitu. Oke. Nah, untuk pantun di sebelahnya ini merupakan pantun dengan jenis walaupun hanya sebatang tebu tapi bisa diramu, walaupun jarang ketemu cintaku hanya untukmu. Nah, ini merupakan jenis pantun percintaan buat kalau misalkan mau disampaikan ke pacar atau ke lawan jenis. Nah, bisa ini merupakan pantun
Percintaan. Oke, itu semua untuk pantun. Sekarang kita pindah, masih ada contoh pantunnya lagi. Yang pertama, berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Yang kedua, pergi ke pasar bersama Rani, tidak lupa untuk membeli sayur, nikmatilah rezeki setiap hari, Tuhan sayang orang yang bersyukur. Oke, jadi yang pantun yang pertama ini juga polanya AB-AB, karena dia berbeda dari baris pertama dan baris kedua. Dan contoh yang kedua juga masih AB-AB, dia berbeda huruf di setiap akhir katanya. Jadi dua ini merupakan pantun dengan pola AB-AB. Oke, selanjutnya kita bakal pindah ke puisi. Jadi, puisi merupakan salah satu karya sastra yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi dan keinginan pengarang melalui keindahan kata-kata. Oke, di sini ada unsur pembentuk puisi. Yang pertama ada struktur fisik puisi. Jadi unsur pembentuk puisi ini ada dua. Yang pertama struktur fisik dan yang kedua struktur batin. Kita pertama bahas yang pertama adalah struktur fisik puisi. Jadi dalam struktur fisik puisi ada yang pertama diksi atau pemilihan kata-kata yang dilakukan seorang penyair untuk memperjelas makna dari puisi tersebut dan membangkitkan imajinasi para pembacanya. Yang kedua ada citraan. Citraan ini adalah susunan kata-kata yang dapat meningkatkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Dan yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret ini kata yang dapat ditangkap dengan indera sehingga memunculkan imajinasi. Oke, selanjutnya yang keempat ada bahasa figuratif atau majas. Nah, di sini dia bertujuan untuk menciptakan kesan tertentu bagi para pembaca puisi tersebut. Majas terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada majas personifikasi, yang kedua ada majas paralelisme, yang ketiga ada majas metafora, dan yang terakhir ada majas hiperbola. Jas personifikasi ini merupakan membandingkan benda yang tak bernyawa seolah dia adalah manusia. Kalau paralelisme ini pengulangan kata pada baris yang berbeda, kalau metafora ini dia membandingkan suatu kata secara langsung, dan kalau hiperbola ini berfungsi untuk menguatkan makna. Biasanya hiperbola ini dia itu kayak kata-katanya dilebih-lebihkan. Kalau bahasa anak sekarang tuh alay itu. Dia hiperbola, berlebihan. Dan yang terakhir ada rima atau persajakan rima atau persajakan ini merupakan alunan bunyi berulang yang menghidupkan jiwa puisi tersebut. Oke, nah ini unsur pembentuk puisi yang kedua yaitu struktur batin puisi. Struktur batin puisi ada dua jenis. Yang pertama ada tema atau makna, yang kedua ada rasa. Tema atau makna ini merupakan pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair sehingga menjadi landasan utama dalam menyampaikan puisi. Kalau rasa ini adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh puisi, judulnya Dicerlang Matamu, karya Rahmat Djoko Pradobo. Dicerlang matamu, kulihat pagi, bangkit berseri, mencairkan kembali hidup yang beku. Wahai merdunya burung kicau, meloncat-loncat dari dahan ke dahan, bernyanyi sorak-sorai dalam hatiku. Nah, di sini ada, aku kasih lihat contoh hiperbola, mencairkan kembali hidupku yang beku. Ini merupakan hiperbola karena dia kayak melebih-lebihkan suatu kata gitu untuk yang tadi fungsinya adalah untuk menguatkan makna dari puisi ini. Oke. Selanjutnya kita bakal pindah ke materi yang kedua yaitu cerita fabel. Nah, teman-teman semua, apakah di sini ada yang pernah mendengar apa sih cerita fabel itu sebenarnya gitu? Jadi, cerita fabel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menampilkan binatang sebagai tokoh dalam cerita. Namun, dia berperilaku seolah-olah menjadi manusia. Para binatang dapat berpikir dan berinteraksi selayaknya manusia pada umumnya. Selain itu, permasalahan yang diangkat dalam cerita sangat erat kaitannya dengan permasalahan manusia. Jadi cerita fabel ini sebenarnya sama kayak cerita-cerita lainnya, cuman dia perannya para tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut merupakan binatang. Jadi semua tokohnya itu merupakan binatang. Jadi itu merupakan pengertian dari
cerita fabel. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Yang pertama, dia bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang kedua, binatang sebagai tokoh. Yang ketiga, memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Yang keempat, menunjukkan latar alam sebagai gambaran. Yang kelima, dia memiliki ciri bahasa yang digunakan itu adalah kalimat naratif, kalimat langsung, dan kalimat informal. Terus yang terakhir, dia mengandung amanat untuk para pembacanya, amanat yang disampaikan kepada para pembaca. Nah, struktur cerita fabel sendiri ini ada yang pertama orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada konflik, yang keempat ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Jadi kayak cerita-cerita pada umumnya, dia berisi orientasi, di mana orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, latar, dan suasana dalam cerita tersebut. Yang kedua ada komplikasi. Di dalam komplikasi ini dia menghadapkan tokoh utama dengan masalah yang akan timbul dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada konflik. Konflik ini tahapan di mana masalahnya itu memuncak atau mencapai klimaks. Dan yang keempat itu resolusi. Dalam resolusi ini terdapat pemecahan konflik supaya dengan upaya yang dilakukan oleh para tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir itu adalah koda. Koda ini adalah berisi perubahan yang terjadi setelah resolusi serta pelajaran yang dapat dipetik. Amanat yang disampaikan oleh si penulis kepada para pembaca itu ada di bagian kelima atau koda. Oke, selanjutnya ada unsur pembangun cerita fabel. Jadi kayak dia sama dengan teks narasi, cerita fabel juga punya unsur pembentuk dalam ceritanya. Dia ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, untuk unsur ekstrinsik sendiri, dia terdiri dari latar belakang, kebudayaan, dan adat istiadat. Kalau unsur intrinsik, dia terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada gaya dan nada. Tema itu kayak di penjelasan di pertemuan sebelumnya, tema itu merupakan gagasan umum yang mendasari dibuatnya cerita tersebut. Nah, tokohnya ini para pelaku yang terdapat dalam cerita fiksi. Yang ketiga alur. Alur ini urutan kejadian yang terjadi dan dihubungkan melalui sebab akibat. Yang keempat ada latar. Latar ini ada penggambaran waktu, tempat, dan lingkungan sosial saat kejadian di dalam cerita. Dan yang kelima ada sudut pandang. Yang keenam ada gaya dan nada. Gaya dan nada ini meliputi diksi, imajinasi, dan pemilihan pola kalimat. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan cerita fabel. Yang pertama, kebanyakan berbentuk kata kerja transitif atau memiliki objek. Yang kedua, dia menggunakan kata sandang seperti sang dan si. Si singa, sang singa gitu ya. Yang ketiga, dia menggunakan kata penanda keterangan tempat dan waktu yang menunjukkan latar belakang dalam dan masa lampau. Yang keempat, dia menggunakan konjungsi temporal seperti lalu, kemudian, dan berikutnya. Itu semua untuk cerita fabel. Sekarang kita pindah ke materi berikutnya atau materi yang terakhir yaitu teks narasi berupa fiksi dan non-fiksi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas teks narasi juga, tapi dia dalam bentuk cerita imajinasi dan sekarang kita bakal membahas teks narasi dalam bentuk fiksi dan non-fiksi. Nah, pengertian dari teks narasi itu sendiri adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tapi juga bisa hayalan saja atau fiktif. Contoh teks narasi adalah novel, cerpen, dan cerita inspiratif. Teks narasi yang cerita atau informasinya benar-benar terjadi dapat disebut dengan non-fiksi, sedangkan jika rekaan semata disebut sebagai fiksi. Jadi non-fiksi ini merupakan teks narasi yang cerita di balik dibuatnya teks tersebut itu benar-benar terjadi, benar-benar adanya. Maka itu disebut dengan non-fiksi. Sedangkan kalau fiksi itu merupakan cuma hayalan si penulis aja. Hayalan si penulis yang dibuat cerita itu merupakan fiksi. Oke, selanjutnya
Ini ada ciri-ciri buku fiksi dan ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, ciri-ciri buku fiksi. Ciri-ciri yang pertama, dia penulisannya menggunakan gaya bahasa atau majas. Yang kedua, sifat katanya sebagian besar konotatif atau kiasan. Yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau hayalan. Yang keempat, unsur-unsur penulis buku fiksi lebih menekankan pada cerita, penokohan, latar, dan amanat yang tentunya berbeda-beda dalam setiap babnya. Namun, tetap membentuk suatu cerita yang berkesinambungan atau saling berhubungan. Nah, poin penting dari buku fiksi ini, dia merupakan imajinasi atau hayalan. Selanjutnya, kita bahas buku non-fiksi, ciri-cirinya. Yang pertama, dia penulisannya menggunakan bahasa formal. Yang kedua, informasi yang disajikan berdasarkan fakta. Yang ketiga, sifat yang digunakan itu denotatif dan tidak bertele-tele. Yang keempat, tulisannya berbentuk ilmiah populer yang diambil dari referensi tertentu. Yang kelima, temuan yang ditulis merupakan temuan baru atau pengembangan dari yang sudah ada. Dan yang terakhir itu terdapat sistematika penulisan dan cara penyajian isi buku pada struktur yang ditulis. Oke, jadi poin penting dari buku non-fiksi ini adalah informasi yang disajikan berdasarkan fakta. Jadi penulis menuliskan buku non-fiksi ini, dia berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Jadi dia bukan cuma hayalan aja. Kalau dia hayalan itu merupakan fiksi. Oke, selanjutnya ini ada contoh dari buku fiksi. Di sini judulnya Ketika Berjumpa Denganmu. Ini merupakan cerita fiksi atau hayalan si penulisnya. Nah, selanjutnya contoh buku non-fiksinya adalah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, ini merupakan kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi, makanya dia termasuk tergolong ke dalam buku non-fiksi. Oke. Oke, itu semuanya udah selesai. Kita bahas 3 materi hari ini. Yang pertama tadi ada uh, oke, jadi itu semua materi untuk hari ini. Tadi kita udah bersama-sama membahas tentang yang pertama ada puisi rakyat atau pantun, yang kedua ada cerita fabel, yang terakhir ada cerita narasi dalam bentuk cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Jadi pantun itu tadi merupakan karya sastra berupa puisi sederhana yang umumnya berisikan pesan-pesan moral kehidupan. Puisi sendiri, kalau puisi adalah salah satu karya sastra yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi dan keinginan pengarang melalui keindahan kata-kata. Kalau cerita fabel tadi merupakan cerita yang para tokohnya itu merupakan binatang, dan yang terakhir itu tadi kita membahas tentang teks narasi, fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu merupakan khayalan si penulis, kalau non-fiksi tadi adalah yang berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, jadi itu materi untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh banget nanti langsung di chat grup atau boleh juga chat pribadi ke aku. Terus untuk Zoom-nya kita bakal membahas latihan-latihan soal yang bakal aku tayangin di Zoom nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.